Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Yuni Clotilda Naro dari kelas A semester 3 Prodi Sosiologi dengan NIM 19030300033. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan kembali tugas untuk buku kedua dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul bukunya Pemikiran Sosiologi Kontemporer. Bagian yang pertama, penawaran teoritis abad ke-20. Yang pertama, fungsionalisme struktural. Bab pertama diambil dari sistem sosial Talcott Parsons. Dasar sosiologi untuk fungsionalisme abad ke-20 adalah ditandai dengan penemuan dalam tulisan Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Fungsionalisme struktural pada awalnya tertarik dengan berbagai cara untuk memahami bagaimana masyarakat melewati tahapan-tahapan pembangunan, bagaimana beberapa masyarakat maju secara lebih cepat daripada yang lain, dan keseragaman perubahan sosial di seluruh kebudayaan. Talcott Parsons muncul sebagai kontributor paling berpengaruh pada fungsi struktur. Ada perbedaan penting dalam tulisan utama Parsons adalah ambisinya dalam merumuskan sebuah teori umum, sistem yang ia uraikan sebagai skema konseptual untuk analisis sistem sosial dalam hal kerangka acuan aksi. Menurut Parsons, titik awal fundamental untuk membangun teori ilmiah adalah untuk mengembangkan kerangka acuan yang abstrak. Berbeda dengan abstraksi dan deduksi yang diajukan oleh Parsons, Marton justru berpendapat bahwa sosiologi harus mengerjakan hipotesis testabel dan riset dalam situasi tertentu. Dia juga berpendapat bahwa sosiologi seharusnya secara bertahap mengembangkan teori dari bukti yang empiris. Bab yang kedua, pengantar teori sosial dan struktur sosial. Teori sosial dan penelitian pada umumnya ingin mengemukakan sebuah minat dalam konsolidasi hubungan timbal balik di antara teori sosial dan riset sosial. Paradigma untuk analisis kualitatif dalam sosiologi memiliki setidaknya 5 fungsi yang berhubungan erat. Yang pertama, paradigma memiliki fungsi notasional. Yang kedua, pernyataan eksplisit dari paradigma analitik mengurangi kemungkinan secara tidak sengaja mengimpor asumsi dan konsep yang tersembunyi. Yang ketiga, paradigma meningkatkan pengumpulan penafsiran yang teoritis. Yang keempat, paradigma yang biasa memberikan pernyataan yang sistematis dari konsep-konsep yang dianggap penting. Dan yang kelima, dalam akuntansi ini, pada akhirnya paradigma membuat suatu metode analisis kualitatif dengan cara yang lebih logis, jika tidak berdasarkan pengamatan keakuratan analisis kuantitatif. Bagian yang kedua, kelas, konflik, dan negara. Bab yang ketiga, kelas dan kekuatan. Gambaran paling gigih adalah tentang masyarakat yang ada di Kanada, yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai yang namanya kelas. Biasanya, gambaran-gambaran yang bertentangan dengan kesetaraan kelas menengah jarang diungkapkan, karena kelas menengah adalah produsen dan konsumen citra. Bahkan kadang-kadang dalam apa yang dianggap sebagai analisis sosial kelas menengah, intelektual yang sering memproyeksi citra kelas mereka sendiri. Dari kelas mereka sendiri ke kelas-kelas sosial di atas dan di bawah mereka. Bab yang keempat, kaum intelektual. Apakah intelektual adalah kelompok sosial yang otonom dan independen, atau apakah setiap kelompok sosial memiliki kategori intelektual tertentu? Masalahnya adalah satu kompleks karena keragaman bentuk yang diasumsikan hingga saat ini oleh sejarah nyata. Pembentukan dari berbagai kategori intelektual ada 2. Yang pertama, setiap kelompok sosial bergabung ke eksistensi di media asli dari fungsi penting di dunia produksi ekonomi. Serangan yang kedua, bagaimanapun setiap kelompok sosial esensial yang muncul dalam sejarah keluar dari struktur ekonomi sebelumnya. Kategori intelektual yang sudah ada dan yang tampaknya memang mewakili
kontinuitas histori tanpa gangguan bahkan oleh perubahan politik dan radikal dalam bentuk sosial. Bab yang kelima, kebangkitan dan kematian masa depan sistem kapitalis dunia, konsep untuk analisis perbandingan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan di sektor industri, kapitalis ekonomi yang disebut revolusi industri biasanya disertai dengan arus pemikiran yang sangat kuat yang mendefinisikan perubahan ini sebagai proses pembangunan organik dan kemajuan. Ada juga Marx yang berpendapat bahwa dunia kapitalis adalah untuk mengetahui sebuah revolusi politik yang kemudian akan memimpin dalam kegenapan waktu menuju bentuk akhir sosial. Dalam hal ini, masyarakat tanpa golongan. Salah satu kekuatan besar Marxisme adalah bahwa sebagian doktrin yang berlawanan dan karenanya kritis itu menarik perhatian bukan hanya pada kontradiksi sistem tetapi juga kepada para ideologinya. Bab yang keenam, pemiskinan teori negara. Menurut Leo, negara kapitalis itu tidak ada. Apa yang ia ingin katakan adalah bahwa hal tersebut itu tidak ada sebagai istilah dalam wacana politik utama, bahkan ketika wacana tersebut termuat dalam konsep-konsep dan teori-teori yang disiplin ilmu politik, guna untuk merujuk pada negara-negara tempat kita hidup. Kita hidup dalam ekonomi campuran dengan sistem politik plural. Istilah negara itu sendiri dianggap sebagai radikal atau misterius, sebagai hal yang diterapkan pada institusi pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, dan jarang digunakan kecuali merujuk kepada negara bangsa dalam sistem politik internasional. Bagian yang ketiga, perspektif dalam interaksi simbolis. Interaksi simbolis mewakili salah satu dari beberapa bentuk kehidupan manusia. Bab yang ketujuh, masyarakat sebagai interaksi simbolis. Menurut Blumer, tidak satupun dari para cendekiawan yang mengemukakan pernyataan yang sistematis tentang sifat kehidupan kelompok manusia dari sudut pandang interaksi simbolis. Apa yang seharusnya saya persembahkan hendaknya dianggap sebagai versi pribadi saya. Bab yang ke-8, pengenalan diri dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ketika seseorang memasuki kehidupan orang lain, mereka biasanya berusaha untuk mendapatkan informasi tentang dia atau untuk membawa informasi tentang dia yang telah dimiliki mereka. Namun mereka sering tertarik pada status sosial ekonominya secara umum, konsepnya tentang diri, sikapnya terhadap mereka, kompetisinya, kesetiaannya, dan lain-lain. Meskipun sebagian dari informasi tampaknya dicari hampir sebagai tujuan, biasanya ada alasan-alasan yang cukup praktis untuk memperolehnya. Bab yang ke-9, menjadi pengguna ganja. Masalah yang diakibatkan oleh pengguna ganja telah mendapat banyak perhatian, terutama dari para psikiater dan petugas penegak hukum. Penelitian yang telah dilakukan dengan riset tentang perilaku yang dianggap menyimpang, terutama yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Upaya untuk mempertimbangkan pengguna ganja sangat berpusat pada pemikiran bahwa kehadirannya dari jenis perilaku tertentu dalam diri seseorang dapat dijelaskan sebagai hasil dari beberapa sifat yang memotivasinya untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Dalam kasus penggunaan ganja, sifat ini biasanya dikenal sebagai psikologi, sebagai sebuah keputusan akan fantasi dan keluasan dari problem psikologi yang tidak dapat dihadapi setiap orang. Bab yang ke-10, interaksi simbolis dan etnometeorologi. Meteorologi yang akan memungkinkan analisis seperti itu jika tetap menjadi masalah. Meskipun berbagai alternatif telah ditawarkan mulai dari penggunaan model yang diambil dari ekonomi dan psikologi hingga fungsionalisme secara struktural, tidak ada yang telah terbukti sepenuhnya memuaskan. Tujuan saya adalah untuk mengambil dua perspektif dalam sosiologi kontemporer.
satu yang lama dan satu yang relatif baru, dan untuk memeriksa potensi mereka untuk memenuhi isu-isu di atas. Bagian yang keempat, modernisme, budaya dan perubahan. Bab yang ke-11, metropolis dan kehidupan mental. Masalah dari kehidupan modern berasal dari klaim individu untuk melestarikan ekonomi dan individualitas. Ciri-ciri intelektual kontraks dengan sifat dari lingkaran yang kecil, di mana pengetahuan individualitas yang tak terletak seperti yang menghasilkan nada perilaku yang lebih hangat. Dalam lingkup psikologi ekonomi dari kelompok kecil, yang paling penting adalah kondisi primitif produksi melayani pelanggan yang memesan kembali sehingga produsen dan konsumen mengenal. Bab yang ke-12, bentuk kontrol baru. Konstruksi usaha individu dalam perusahaan yang lebih efektif dan lebih produktif adalah dengan regulasi persaingan bebas di antara subjek ekonomi yang tidak sentral. Sumber daya internasional bahwa tata kelola teknologi ini juga melibatkan koordinasi politik dan intelektual. Mungkin sesuatu yang disesalkan namun menjanjikan. Bab yang ke-13, modernitas proyek yang belum selesai. Mereka biasanya mengorbankan tradisi modernitas untuk membuat ruang sejarah yang baru. Hal ini menggambarkan arus emosi di zaman kita yang telah menembus semua bidang kehidupan intelektual. Bab yang ke-14, dinamika bidang. Biarkan perbedaan sosial yang paling mendasar diungkapkan berdasarkan persamaan yang melalui sistem ekspresif yang paling rumit dan lebih halus yang tersedia dalam seni yang sah. Dan dapat dilihat bahwa bidang-bidang ini menawarkan kemungkinan yang hampir tak habis-habisnya untuk mengejar perbedaan. Bab yang ke-15, modal moral. Marian menjelaskan bahwa dalam karyanya yang khas, sebuah kritik sosial adalah mempelajari dinamika akumulasi, investasi, dan transformasi yang primitif dari apa yang ia sebut ibu kota budaya. Salah satu karakteristik modal budaya yang relevan dengan teori modal moral adalah bahwa sementara siklus modal ekonomi terkenal tak terduga, selaras budaya naik dan turun nilai dengan kecepatan yang jauh lebih tenang. Bagian yang kelima, pemikiran sosial feminis. Bab yang ke-16, hubungan sosial antara pria dan wanita. Sejarah wanita dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong sejumlah peneliti yang luar biasa, juga sejumlah konferensi dari kursus tentang kegiatan status dan pandangan tentang wanita. Sejarah wanita memiliki tujuan ganda untuk mengembalikan wanita ke sejarah dan mengembalikan sejarah kita kepada wanita. Dalam upaya untuk menambah wanita ke dalam pengetahuan sejarah wanita telah menghidupkan kembali teori karena telah mengguncang dasar konseptual studi sejarah. Hal ini dilakukan dengan membuat masalah yaitu 3 kekhawatiran dasar dari pemikiran sejarah. Yang pertama, periodisasi, yang kedua, kategori analisis sosial, dan yang ketiga, teori perubahan sosial. Karena ketiga isu ini sekarang dalam fermentasi. Bab yang ke-17, feminisme dan marxisme, tempat untuk memulai. Saya pikir itu terjadi dengan cara yang tidak mengikat saya pada posisi politik yang pasti yang mendasari rumus ideologi. Ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama adalah bahwa seorang feminis mengambil sudut pandang perempuan. Artinya, kita mulai dari tempat ini dan itu adalah tempat kita berada. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Feminis sebagai tempat untuk memulai dari politik yang kita mulai dengan diri kita sendiri, dengan perasaan kita,
tentang siapa kita, pengalaman kita sendiri. Hal kedua adalah kita menentang penindasan wanita. Artinya, kami berjuang melawan penindasan terhadap wanita. Dan hal yang ketiga adalah pengakuan persaudaraan itu adalah sesuatu yang menurut saya sulit menggambarkannya. Bab yang ke-18, signifikasi feminis. Gerakan feminis kontemporer di Amerika Serikat menarik perhatian pada eksploitasi dan penindasan wanita secara global. Hal ini merupakan kontribusi besar dalam perjuangan kaum feminis, karena mereka ingin sekali menonjolkan ketidakadilan jenis kelamin kaum wanita, khususnya memusatkan perhatian pada ideologi dan praktek dominasi pria. Bagian yang ke-6, postmodernisme dan kritiknya. Bab yang ke-19, postmodernitas, sejarah sebuah gagasan. Nihilisme adalah konsep Nietzsche yang paling sesuai dengan ras realitas. Nihilisme mengakibatkan rasionalitas entah dalam seni, filsafat, atau sains yang disarankan oleh nihilisme. Sistem akal, tegas Nietzsche, sebenarnya adalah sistem persuasif sehingga mengklaim telah menemukan kebenaran terungkap sebagai apa yang Nietzsche sebutkan, kemauan untuk kekuasaan. Bab yang ke-20, akhir dari teori sosiologi. Harapan postmodern. Teori sosiologi hari ini diproduksi dan dikonsumsi hampir secara eksklusif oleh teori sosiologi. Sifatnya yang terisolasi secara sosial dan intelektual menyebabkan terjadinya rasa krisis dan kelesuan yang hampir permanen. Teori sosial, perbedaan yang paling penting, saya ingin menempatkan perbedaan antara teori sosial dan teori sosiologi. Bab yang 21 menyebut diri seorang sosiologis. Akar sosiologi yang radikal, mengapa saya merasa begitu gelisah, namun begitu terdorong untuk merujuk pada Marcus Weber dan Emil Durkheim. Bab yang ke-22 maju menjadi ringan dan cair. Perubahan yang tiba-tiba dan konstan diperbarui stimulus kita tidak bisa lagi menanggung apapun yang berlangsung. Lanjut bab 23 yang diambil dari semangat teorisme dan permintaan untuk menara kembar. Peristiwa-peristiwa nyata dan penuh kekerasan dari peperangan sampai genosida yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa simbolis di skala dunia. Bukan hanya peristiwa-peristiwa yang menjadi cakupan berita sedunia, melainkan juga peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kemunduran globalisasi yang tidak pernah kita alami. Bagian yang ke-7, masyarakat, subjek, dan diri. Bab yang ke-24, reformasi, Foucault, kritik terhadap tesis pengendalian sosial. Dalam disiplin dan hukum kelahiran penjara, Foucault memberikan konsep-konsep yang secara radikal mengubah wacana yang biasanya mereformasikan hukum, konsep kekuasaan dan pengetahuan, lembaga pendisiplinan, kekuatan-kekuatan mikro, telah memungkinkan para analisis untuk mendeskonstruksi kembali konsep liberal kelahiran penjara sebagai kemajuan kemanusiaan atas hukuman brutal yang diberikan dalam masyarakat pramodern. Bab yang ke-25 munculnya politik kehidupan Anthony Giddens. Seorang ahli berpendapat bahwa kita hidup pada masa manakala pengalaman pribadi untuk menemukan jati diri. Sedangkan ada seorang kritikus seperti Lusk yang mengatakan bahwa etos baru untuk menemukan diri bagi orang yang meninggikan diri pada zaman dahulu. Mereka gagal untuk membedakan antara dorongan baru terhadap pertumbuhan pribadi di satu sisi dan tekanan kapitalis terhadap keuntungan pribadi dan akumulasi materi pada yang lain.
Bab yang ke-26, pendahuluan Manifesto Kosmopolitan. Masyarakat kontemporer di seluruh dunia mengalami perubahan radikal yang menimbulkan tantangan untuk modernitas yang berbasis sosial dan politik. Bagian yang ke-8, globalisasi dan kesadaran global. Bab yang ke-7, kehabisan kendali memahami globalis. Albert Einstein pada tahun 1936 pernah mengamati bahwa kategorinya tidak melekat pada fenomena ini. Dengan kata lain, konsep seperti globalisasi dan revolusi teknologi informasi dan komunikasi adalah rekaan manusia yang telah kita kembangkan untuk memahami dengan lebih baik kompleksitas dari apa yang kita percaya sedang terjadi di dunia ini. Bab 28, ekstra dari pagar dan jendela, pesan dari garis depan globalisasi. Bab 29, kosmopolitisme dan masa depan demokrasi politik, budaya, dan negara. Politik baru yang mana perspektif cenderung memainkan peran sentral dalam mendefinisikan masa depan umat manusia. Sedangkan negara kedaulatan saat ini sedang dipertanyakan oleh perkembangan internet, kapasitas sistem senjata, jarak jauh, budaya, dan erosi lingkungan. Padahal saat ini belum jelas apakah sebuah kosmopolitan politik memang bisa muncul di antara ambisi global, keuangan kapitalis, institusi, dan keamanan regulatif dan fundamentalis. Bab yang ke-30, orientasi, laten, dan manifest. Sebagian besar dari kita berasumsi secara umum bahwa pembelajaran dan beasiswa bergerak maju. Bidang seperti orientasisme memiliki identitas kumulatif dan korporatif yang sangat kuat, mengingat asosiatifnya dengan pembelajaran tradisional. Bab 31, identitas budaya dan diaspora. Identitas tidak transparan atau tidak bermasalah seperti yang kita pikirkan. Identitas budaya kita mencerminkan pengalaman sejarah umum dan kode budaya bersama yang memberikan kita sebagai satu orang dengan kerangka acuan yang stabil, tidak berubah dan berkelanjutan. Lanjut bab 32, kewarganegaraan di era globalisasi. Literatur penuh dengan diskusi tentang dampak globalisasi pada kita sebagai pekerja, konsumen, investor, atau sebagai anggota komunitas budaya. Dampaknya pada kita sebagai warga negara dan sebagai peserta dalam proses tersebut, sehingga pemerintah sendiri yang demokratis. Ini adalah masalah yang sangat penting karena jika orang menjadi demikian, tidak puas dengan peran mereka sebagai warga negara, legitimasi dan stabilitas demokrasi sistem politik mungkin terkikis. Meskipun saya setuju dengan sebagian besar analisisnya, saya ingin menyarankan bahwa ada lebih banyak lagi ruang untuk optimisme tentang prospek kewarganegaraan domestik daripada dia menyarankan, tetapi mungkin lebih sedikit alasan untuk optimisme tentang kewarganegaraan global. Yang pertama, warga domestik, dan yang kedua, warga kosmopolitan. Banyak prinsip moral yang kita pilih, namun yang paling penting dalam lingkup kosmopolitan, misalnya prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan perlindungan lingkungan, dan kami harus berusaha untuk mempromosikan cita-cita ini secara internasional. Bab yang ke-33, politik pengakuan. Sejumlah untayan dalam politik kontemporer menghidupkan kebutuhan, namun terkadang kebutuhan permintaan untuk pengakuan. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah salah satu pendorong di belakang gerakan nasionalis dalam politik. Tesisnya adalah bahwa sebagian identitas kita dibentuk oleh pengakuan atau ketidakhadirannya. Seringkali oleh kesalahan pengakuan orang lain dan sebagainya, seseorang atau sekelompok orang dapat menderita kerusakan nyata jika orang atau masyarakat di sekitarnya
di sekitarnya mencerminkan kembali kepada mereka sesuatu yang membatasi atau menghina gambaran diri mereka sendiri. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan selamat pagi.